masih ada satu mata acara lagi sebelum kita isoma atau istirahat sholat dan makan siang, yaitu pemberian materi tentang pengertian Dewan Kemakmuran Masjid yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Ketua DKM kepada Bapak Dr. Haji Mat Nasir. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua peserta sidang Raker DKM Masjid Jami'ah Al-Aulia. Pemahaman ini sebagian ada yang paham, sebagian juga ada yang belum paham tentang DKM. Kenapa DKM? Dulu juga ketua masjid, apa sih bedanya itu kira-kira? Kadang-kadang itu pemahaman itu yang kita dengar selama ini, yang dibilang ya ketua masjid, taunya ketua masjid, kok sekarang ada DKM, yang sesungguhnya dibilang ketua masjid sama DKM ya itu adalah sama, ya, sama. Cuman beda pola manajemennya aja. Kalau zaman dulu, kalau sekarang ini, kalau sekarang namanya diganti menjadi Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, untuk memahami Dewan Kemakmuran Masjid, semua rekan-rekan bapak-bapak, saya tidak ada maksud untuk menggurui atau mengajari terkait dengan masalah ini. Mungkin kita sharing saja. Artinya apa? Pendapat mikir bareng-bareng, kira-kira begitu. Kenapa? Pemahaman ini berdasarkan ya pengetahuan, pemikiran bahwa dalam pengertian semuanya itu bervariasi, semuanya artinya punya pendapat masing-masing, tapi tujuannya adalah sama, untuk memakmurkan masjid. Cuman barangkali ibarat masakan, oh itu Pak RT 4 hari ini makan masakan sayur asem. RT 3 begitu juga, gue juga masak sayur asem, kira-kira begitu. Kenapa? Sama-sama namanya sayur asem, ada rasanya manis, ada rasanya ya normal, asem gitu. Yang namanya sayur asem logikanya kalau ada orang Betawi ya rasanya harus asem. Kenapa? Namanya sayur asem kok rasanya manis. Nah, padahal namanya sama-sama sayur asem. Itu juga pemahaman tentang Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau saya tanya, apa sih yang disebut dewan? Yang dikatakan dewan, Pak Arifin barangkali bisa menjelaskan apa itu dewan. Kita jangan pegang ya, para pengurus. Ya, nggak apa, prosotin aja dulu. Duduknya apa? Nah, jangan apa-apanya. Ingat, kalau ada pikiran mau berbagi sudah buru-buru aja keluar lagi. Ada mau bersihin, ya enggak? Aduh, mendingan buru-buru aja tetapi itu keluar. Jangan bus lah langsung di tempat, habis kemana-mana. Nanti muter-muter ya. Boleh, ketua izin. Ngomong sama moderator, nggak kata moderator, udah bawa ke situ aja pojokan. Jadi jangan pada tegar, ya. Begitu pemahaman dewan, ya. Dewan ini supaya kita terlalu banyak ini berpikir waktunya sebelum dewan. Kalau kita melihat coba apa sih tugas dewan? Contoh misalnya dewan DPRD disebut dewan, anggota dewan. Begitu juga DPR DKI, Provinsi RI disebut ada dewan, anggota dewan. Sekarang masih juga ada dewan juga, itu kira-kira. Jadi sama-sama dewan. Jadi pemahaman dewan adalah kumpulan orang, kumpulan orang yang beragama Islam, yang Muslim, yang orientasinya yang memikirkan ya tentang masalah kepentingan kegiatan untuk kemakmuran masjid. Jadi kumpulan orang-orang
yang berpikir rapat dan memutuskan untuk kepentingan masjid. Itu adalah dewan. Ya. Nah, kalau kemakmuran, makmuran asal kata makmur. Apa artinya makmur? Makmur ya sejahtera. Ya. Makmur, kalau menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, makmur kalau dulu disebut apa? Sebuah desa yang mempunyai penghasilan pertanian yang hebat, menjadi lumbung pangan. Di desa itu disebut makmur. Oh, desanya makmur, seperti pernah Kerawang menjadi lumbung padi. Kita pernah dengar. Kenapa? Hasil pertaniannya hebat, warganya itu pada sejahtera, ya, hidupnya pada meningkat. Yang tadinya nggak kuat beli motor jadi beli motor. Yang tadinya naik motornya 2-3 jadi meningkat menjadi naik mobil. Itu karena tanda bahwa dia makmur. Itu. Lah kalau yang pertanian padi, kemudian yang perkebunan palawija, begitu juga artinya sama. Ya, peningkatan produk suatu daerah yang menghasilkan untuk kesejahteraan lingkungan dia itu disebut makmur. Nah, sekarang kalau kemakmuran artinya apa? Ya, yang sudah menjadi makmur. Makanya Dewan Kemakmuran Masjid berbuat, merapatkan, memikirkan dan memutuskan, ya, supaya apa? Masjid menjadi makmur. Itu artinya Dewan Kemakmuran. Ya, paham ya? Nah, itu Dewan Kemakmuran Masjid. Itu dikatakan begini. Letter-letternya bahasanya tinggal nanti dibaca aja, nanti apa namanya materinya masing-masing sudah diberikan ya Mas Bayu. Nah, itu. Berikutnya, mengapa masih perlu DKM? Nah, kalau dulu nggak pakai DKM, jalan aja udah, ya enggak? Masih di sana juga jalan dulu. Kenapa kok sekarang pakai ada DKM? Pakai ada DKM, dipentingkan dulu. Kenapa? Dan lihat, memahami pengertian DKM tentu sangat diperlukan, ya, karena dengan adanya DKM yang merupakan organisasi yang keberadaannya di masjid diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan fungsinya yang bekerja untuk kepentingan jamaah umat, bukan hanya nantinya itu kita pada tamu sebagai saja, untuk jamaah umat Islam pada umumnya. Makanya kita datang ke sini dalam rangka untuk bagaimana untuk memikirkan kemakmuran, bukan hanya untuk kita sebagai pengurus dewan atau DKM, karena kita adalah sebetulnya yang mengemban, membawa amanat untuk mementingkan kemakmuran masjid yang nantinya kita bertanggung jawab untuk jamaah dan umat Islam, khususnya di Kampung Sungai Kendal, umumnya umat Islam. Kenapa? Contoh menikmati masjid, contoh maghrib aja, ya, yang sholat, yang numpang sholat itu banyak. Parkir, ya, iseng-iseng saya itu waktu belum zaman COVID itu puluhan, bisa 30, bisa lebih motor parkir di situ. Belum mobil, sampai kamu antara mobil dengan motor itu penuh. Nah, artinya apa? Orang itu menikmati adanya masjid kita. Kenapa? Aku bilang tadi saya menawarkan salah satu masjid yang memang kita yang cukup strategis. Maka dikatakan bahwa ini Dewan Kemakmuran ini ya suatu organisasi yang strategis yang nantinya apa? Mengatur bukan urusan tentang masalah ibadah saja, dari urusan keamanan, baik keamanan luar maupun keamanan dalam itu dipikirin oleh DKM. Kalau sementara ini dulu dipikirin apa enggak? Enggak ada. Masa buang juga yang motornya hilang kayak, ya kan? Lagi sholat mah Jumat motor hilang gitu. Jadi gitu. Nah, permasalahannya ini ya, nanti kita akan mengarah ke sana. Upaya kalau kita sudah berbuat, nah, ya barangkali takdir Allah. Jangan seperti sekarang. Orang dia sehat saja, udah berbuat ya enggak. Orang dia tuh kena COVID ya enggak. Dia cuek-cuek aja. Mana ada COVID, enggak ada di kampung kita COVID. Ada yang pemahaman ortodok begitu.
Ya, Tuhan ditantangin, belum terkena. Kalau kena menderita luar biasa, sakit ujian. Tapi nggak ada lain yang bisa menerima keluar pusat pribadi aja. Ya, saya katakan bahwa semuanya tuh nggak ada yang bisa nolong, jangan nolong. Melihat aja dari keluarganya, anaknya, istrinya, menantunya, teman-teman tidak boleh melongok pada yang sakit COVID. Mudah-mudahan kita ini ya diberikan kekuatan kesehatan semuanya. Mudah-mudahan kita dipersehat. Bahkan itu aja. Nah, oleh karena itu makanya panitia menyiapkan masker. Jadi begitu ngobrol-ngobrol, Pak nggak apa-apa sambil bintang dikit pegangannya. Iya. Pakai masker, menjaga kesehatan, menjaga kenyamanan orang lain.